Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatilati adikni. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa hijrah fi riba wa kafa bima minima. Kenikmatan terbaik kita adalah ketika kita bisa bebas riba gitu. Alhamdulillah bulan ini saya udah bisa menuntaskan dua titik riba ya, dan nilainya nggak kecil sob, lumayan lah gitu loh, ratusan juta lah gitu. Nanti alhamdulillah mudah-mudahan akhir bulan ini bisa mengeluarkan dua aset saya yang nilainya hampir 3 sampai 4 M gitu. Dan rencananya akan saya bangun untuk ini nanti kebun kurma atau kebun durian gitu di Rejase sana. Jadi alhamdulillah dan ketika lega ini paling lega adalah ketika saya bisa bebaskan hutang di penggadaian gitu. Jadi ternyata apa, dan itu kalau saya hitung-hitung saya udah ratusan juta habis untuk mereka gitu. Dan kalau dihitung-hitung juga itulah sulitnya saya untuk bisa ngatasi yang paling saya sulit adalah ngatasi penggadaian gitu. Penggadaian karena apa? Semakin mudah kita minjam itu semakin mudah juga semakin sulit juga untuk kita ngatasinya gitu. Jadi kemarin saya udah berapa tahun ya, mungkin saya udah jadi pasien yang penggadaian tuh 10 tahunan sob. Ini karena apa kan karena saya membuat prinsip itu, saya ngikutin nasihat sahabat-sahabat saya. Ketika saya punya uang segala macam-macam, ketika ada hasil uang perusahaan segala macam-macam, kalau tidak terlalu besar, kalau nilainya di bawah 500 jutaan itu saya beliin 100 jutaan ke bawah saya beliin, investasikan tiap beberapa bulan dengan emas itu. Dan alhamdulillah istri saya juga punya emas juga gitu. Jadi saya kasihin ke dia dengan tujuan asumsi apa, supaya istri kita senang kalau diberikan perhiasan, kita ada perhatian, padahal di balik itu kita ada intrik juga gitu. Intriknya apa, ketika kita sulit itu digadekan kalau kita butuh modal gitu, yang modal di bawah 1 miliar atau di bawah 500 juta kita gadekan gitu. Itu yang saya lakukan. Tapi ternyata, dan ketika ada uang pun saya bukannya nutupi penggadaian, malah saya beli lelangan perhiasan di penggadaian, malah nyicil lagi kadang-kadang. Kalau contoh saya punya uang 20 juta gitu, di situ ada 30 juta, ada 50 juta ini ya untuk perhiasan. Saya cicil sob. Saya bayar 25 juta, sisanya cicil tiap bulan gitu. Seperti itu. Dan itu luar biasa ternyata itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada Anda semua untuk bisa lepas dari ini semua itu. Jadi menurut saya eh, semakin mudah Anda melakukan hutang dan yang lainnya, terutama proses hutangnya di penggadaian memang mudah gitu, tapi akan semakin sulit untuk keluarnya karena bunganya tok cukup tinggi soal di penggadaian itu. Tapi memang harus proses cepat. Dulu awalnya gini, kenapa saya di penggadaian, saya nggak malu datang penggadaian karena teman-teman saya melakukan hal yang sama gitu. Jadi saya ngikutin teman-teman, Wan, kalau kita butuh modal cepat yang cepat bergulir, pinjam aja di penggadaian segala macam-macam gitu. Karena apa? Kalau kita butuh uang miliaran baru kita ke bank gitu. Jadi kalau emergency paling mudah di penggadaian, kita tinggal taruh duit, taruh emas, keluar ya uang, butuh 200 ya 200. Pressure-nya 230 ya kita keluar 200 jutaan gitu, atau 250 juta kita keluar 230-an 200-an gitu. Jadi seperti itu. Tapi nyatanya saya ini tidak disiplin sob. Saya ini orang yang banyak dosa, yang tidak disiplin. Ketika saya sudah pinjam gadekan mas saya, anggaplah 200 juta gitu, atau 100 gitu anggaplah gitu, saya tarik gitu. Ini ya, ketika saya sudah selesai proyeknya saya ada keuntungan gitu. Bukan untuk nutupin gitu, karena ketika saya mau nutup hari itu juga kan di pegadaian mungkin tiap 15 hari atau 30 hari saya lupa, itu harus nunggu waktunya itu. Akhirnya apa, saya pakai lagi, tidak terasa sob, jebakan Batman itu menyebabkan saya tahunan, mungkin 10 tahun saya jadi pasiennya penggadaian, mungkin lebih kali 10 tahun lebih. Dan bunganya saya bayar bunga tuh saya tiap bulan tuh berapa ya, tiap 3 bulan ya, itu sekitar 12 juta 15 jutaan atau ya itu, ada 15 juta ada berapa seperti itu. Ini paling kecil 12 tiap 3 bulan, jadi besar banget terakhir-terakhir ini yang terakhir. Dan itu luar biasa. Saya terus kalau penyelesaian di penggadaian itu agak susah sob kemarin, untuk turun itu aja luar biasa susahnya. Karena apa? Karena asetnya itu kita tidak bisa, susah kalau kita mau bawa kemana-mana itu. Paling banter nanti kalau nanti suatu gimana, paling dibawa ke, kalau dia terus ini, karena kedua, pertama dia lembaga negara gitu atau perusahaan negara gitu. Terus yang kedua, problem yang kedua adalah apa, surat menyuratnya kalau dia mau jual pun itu dengan mudah gitu,
tidak gimana, tinggal jual aja di lelang dulu, selesai sudah. Nah sekarang nih nanti saya kasih trik bagaimana saya melunasinya, dan beberapa hal pernah saya lunasi seperti itu. Dan itu sebenarnya sebenarnya tapi butuh tega sob, butuh ketegaan gitu. Oke. Jadi saya menyelesaikan pegadaian susahnya luar biasa bener. Ketika saya lepas sekarang ini, aduh sob, senengnya luar biasa. Karena apa? Pengeluarannya bayangin tiap kayak kayak TikTok tuh. 3 bulan kemudian harus nyiapin uang 12 sampai 15 juta. Luar biasa nggak? Aduh ya Allah, itu udah riba lagi. Saya udah nggak mau ngelakukan riba, dan itu beban saya yang paling besar gitu. Karena kalau di bank itu saya stop sob, cicilan segala macam-macam. Kalau dia gimana, saya bawa ke pengadilan. Mau saya hilang aset nggak masalah, saya akan lakukan gugatan gitu. Tapi di Pegadaian itu susah sob. Jadi kalau kita gimana, apalagi di situ ada perhiasan istri saya sebagian gitu. Jadi istri saya itu dapat dari siapa? Dari ibunya dia. Oh, kan warisan ya. Jadi saya ngerasa dosa banget gitu, ngerasa salah banget. Gimana caranya gitu. Dan kemarin pas lepas itu bahagianya luar biasa. Bisa lepas dari jerat hutang riba di Pegadaian. Jadi intinya seperti itu. Dan triknya sekarang ini, mudah-mudahan kalau sob nanti jangan ikutin saya lagi. Saya ngelakukan ini gara-gara ngikutin nasihat pengusaha sahabat-sahabat saya. Jadi tadi itu ketika kita ada uang, kita beliin emas, kita kasih istri, kan emasnya bisa dipakai. Saat kita butuh, kita dia minta, udah gitu apa? Kita gadaikan. Sob, bayangin ya, istri saya nggak pakai perhiasan mungkin udah 5 tahun gitu, hanya pakai kecil-kecil ya. Sedangkan ipar-iparnya itu luar biasa, perhiasannya mulus-mulus gitu. Dan saya melakukan, ya Allah, luar biasa. Saya dosa banget ke istri saya. Jadi saya tidak bisa membahagiakan dia dengan cukup baik gitu, dengan ini. Saya janji mulai saat ini, sekarang ini dia bisa gunakan perhiasan, dan saya akan berikan perhiasan tanpa saya gadaikan lagi. Karena apa? Niat saya adalah membuat dia kaya gitu. Jadi pertama membuat istri saya kaya, anak-anak saya kaya, setidaknya kaya dunia dan akhirat gitu. Termasuk di akhlaknya. Dan itu saya niru orang tua saya gitu. Orang tua saya meninggal itu, anak-anaknya dikasih tanah semua, luas lagi tanahnya, bisa didirikan kos-kosan, ada yang didirikan kos-kosan, segala macam-macam. Udah gitu istrinya juga, atau ibu saya itu dikasih tanah, segala beberapa bidang tanah, berkasih uang, meskipun dapat pensiunan. Apa enggak tajir sob, mertua saya, ibu saya itu luar biasa, dia kemana-mana seperti itu. Jadi terus yang ketiga, saya ingin membuat kayak siapa, saya kemarin hari bangga gitu. Kalau sob mungkin punya manajer atau GM Anda ketika beli mobil baru gitu, kan so mungkin was-was ya segala macam-macam, kok dia bisa, kalau saya enggak ya. Saya senang banget. Jadi saya senang banget dia bisa punya mobil baru segala macam-macam, asal tidak riba sob. Jadi kalau bisa uang cash ya nggak apa-apa ya. Setelah itu dia harus memberikan kontribusi yang bagus buat saya gitu, perusahaan. Dan alhamdulillah terjadi gitu. Jadi intinya gitu. Dan yang saya buat kayak siapa, yang manage GM saya, makanya di PT Uber Sadar Kaya, GM saya kasih saham 2,5% untuk jadi warisannya dia gitu. Dan saya akan jadikan dia kaya. Jadi setelah para orang yang bekerja dengan saya, termasuk nanti di suatu saat ya, saya pun akan berusaha untuk melepaskan riba saudara-saudara. Insya Allah kalau niat Allah istiqomah ya. Lewat siapa? Lewat apa? Lewat PT Uber Lunas ini, Uber ini. Syaratnya gimana? Anda sekarang kita Uber kan usaha bersama berkah ya. Saya sudah dirikan koperasi, namanya Koperasi Yuwin, Uber Wakaf Indonesia. Saya sudah dirikan, jadi itu nanti kedepannya cikal bakal bank wakaf sob. Itu nama kayak Peridon kok ceritanya gede banget, nggak mungkin jalan, kebiarin aja kan. Itu PT Bersadar kayak milik Allah kan. 2/3-nya saya udah buatin wasiat ya, depan notaris sob, dan isi saya tanda tangan. Itu untuk wakaf, 2/3 diberi keuntungannya. Untuk wakaf untuk apa? Untuk bebasan Anda hutang nanti ke depannya. Ke depan nanti saya mau buatin kayak Baitul Mal lah, seperti itu, Baitul Mal wakaf gitu, atau bank wakaf gitu. Doain aja kalau kalau ya gini loh. Kalau saya orangnya optimis gitu, mau nilainya nanti miliaran, triliunan, nggak ada urusan gitu. Itu urusan Allah kan, saya udah pasrah gitu. Terus oke, saya balik lagi ke Pegadaian. Nah di Pegadaian ini Pegadaian itu ternyata salah cara itu. Jadi ketika kita butuh dana mungkin 100, 200, 300 juta untuk project, itu kita gadaikan. Udah gitu kita tarik lagi. Tapi biasanya kita udah gadaikan, kita nggak narik-narik sob. Itu yang terjadi di saya, dan itu ternyata luar biasa. Bayangin loh, tiap 3 bulan kita keluar uang 12 juta, 20 juta, atau 15 juta, atau berapa juta terserah. Terus-terusan, dan itu ya Allah ngurangi keberkahan kita. Kemarin pas saya lepas, aduh bahagianya luar biasa. Jadi saya benar-benar bahagia, istri saya bahagia, semua bahagia gitu. Bisa balik lagi. Nah, teknik untuk melunasi utang ini, utang di Pegadaian itu mudah sob. Caranya asal ada raja tega itu. Salah satu contoh gini.
Jadi saya kemarin beberapa udah saya bebasin tentang ini. Saya punya apa? Anda bisa melakukan ini pakai teknik uang sendiri atau uang orang lain gitu, atau saudara Anda. Anggaplah Anda punya pinjaman sekitar, anggaplah jangan, kalau 100 juta lah gitu loh. Terus sedangkan emas Anda 120 juta atau 130 juta. Apalagi harga emas lagi tinggi sekarang. Itu kalau ada uang 50 juta atau 60 juta, Anda ngomong ke saudara, Anda lakukan itu. Jadi bayar dulu 50 juta atau 60 juta, 60 juta kan keluar tuh emasnya tuh. Emasnya kan pasti nilainya 120-an lebih, atau 70-an atau 60-an lebih, 70. Nah, uang itu yang Anda pakai untuk nutupin, ambil yang kedua gitu. Jadi yang keduanya seperti itu. Atau kalau nggak ada uang, yang Anda lakukan adalah apa? Kalau saya nggak melakukan itu, tapi kalau Anda lakukan adalah apa? Beberapa sahabat saya sarankan itu sukses gitu. Anda minjem ke saudara gitu. Jaminannya apa? Dia langsung pegang emasnya gitu. Dan itu langsung kita ke toko emas, hanya waktunya paling 2-3 hari gitu. Sehari juga selesai. Jadi minjem ke saudara 50 juta, ada uang nggak? Uang fresh 50 sampai 60 juta. Oh, ada gitu. Kalau pinjam saya, Anda lihat sendiri, kita langsung ambil emasnya. Tapi sebelum itu kita harus pahamkan istri kita tentang riba, bahayanya riba, bahwa riba itu dimusuhi Allah dan Rasul gitu. Jadi seperti itu. Jadi riba itu dimusuhi Allah dan Rasul. Ketika Anda sudah tahu tentang riba dimusuhi Allah dan Rasul, dan ketika Anda sudah mengerti, sudah tahu, saat itu juga hukum riba udah jalan. Berarti kita jadi musuhnya Allah. Bagaimana kita bisa diterima amal baik kita kalau ketika kita masih dimusuhi Allah dan Rasul. Jadi kita seperti itu. Nah, pinjam ke saudara, datang ke pegadaian, terus diambil pegadaiannya 50-60 juta, kalau 50-60 juta udah gitu keluar. Kalau saudara satu orang nggak punya, bilang ke 3 saudara gitu. Kalau kan 3 saudara kan, kalau anggaplah kalau masing-masing saudara itu ngasih 20 juta kan 60 juta gitu. Datang ke pegadaian diwakili satu orang, ambil perhiasannya, langsung kita ke toko emas, kita jual, habis jual balik lagi, lepasin lagi di situ gitu. Nah, mungkin kalau sisa kita mungkin 20-30 juta, kan lumayan gitu sob. Nah, itu yang dilakukan. Dan kemarin ya jadi teknik itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah Allah memberikan saya kebaikan, memberikan rezeki yang tidak terduga. Alhamdulillah bisa dilunasi kemarin yang nilai cukup besar gitu. Dan itu pun sebagian saya ambil, sebagian lagi untuk nutupi hutang yang lainnya, hutang di bank gitu. Dalam artian apa? Saya akan jual sebagian, istri saya udah setuju gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan yang kedua ini di bulan Maret ini selesai juga semuanya. Jadi tekniknya seperti itu. Tapi kalau teknik apapun ya, pernah saya melakukan negosiasi, itu agak sulit so. Paling dikurangi adalah pas pandemi kemarin saya nego, padahal dikurangi adalah apa? Bunganya dikurangi atau dendanya yang dihilangkan. Sisanya yang lain nggak bisa karena dia udah terikat aturan gitu. So mau nego ke siapapun itu aturannya gitu. Jadi kalau Anda punya hutang di pegadaian, ya itu tekniknya tadi. Anda minta cari uang kemana-mana, pinjaman tanpa bunga ke saudara, datang, tebus. Kalau memang nggak mau dijual, suruh dia dijual, jadi itu sebagai jaminan gitu. Atau kalau nggak, jual aja, udah gitu apa, ambil lagi sebagian lagi. Seperti, atau kalau nanti kalau memang emasnya tidak terlalu besar, 2 juta, 3 juta, 10 juta, pinjam 10 juta, ambil, jual ke toko emas, uang itu harus itu juga dibalikin ke dia gitu. Dan itu tekniknya sob ya. Dan saya kalau di pegadaian saya nyerah sob, agak susah. Kalau untuk perbankan yang ada jaminan dan non jaminan saya masih bisa, tapi kalau yang dipegang emas di pegadaian itu nggak bisa. Semoga nanti kedepannya saya harapin pegadaian bisa menjadi sarana untuk membantu. Dengan cara apa? Dengan cara kalau saya jadi pimpinannya, kalau saya jadi presiden, saya gratisin gitu, saya nolkan bunganya. Kenapa? Karena kita penetrasi pasar membuat orang kaya gitu. Bagaimana bisa kaya? Lu Cap, gimana pembiayanya? Insya Allah dari cara lain bisa loh. Jadi kalau saya seperti itu ya. Jadi kalau saya tidak, apalagi itu lembaga negara, kalau saya ke depan mudah-mudahan bisa melakukan itu. Cap, kalau Anda nggak jadi presiden nggak apa-apa, saya jadi presiden SKDA aja, dia founder SKDA, diriin banknya, bank wakafnya, saya akan gratiskan seperti tadi 0% gitu. Intinya apa? Bangkitkan ekonomi warga gitu. Jadi bisa nggak tanpa bunga? Ya udah, harus yakin Allah tuh maha kaya gitu. Ngapain kita harus kelihatan miskin gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini ketika pandemi, di saat orang lagi susah, saya merasa lebih kaya. Bukan harta saya nambah, bukan sob, tapi saya lebih bahagia gitu. Coba contoh, saya bisa buatin ini sendiri, singkong, goreng sendiri ke pasar, habis tajudan subuh, pulang subuh lewat pasar beli singkong, beli ambil gitu. Terus kedua, buatin kopi pakai jahe. Apa nggak bahagia, nikmat? Jadi ada satu ulama pejuang di Aceh itu ngomongnya gini, saya tuh simple di hidup itu. Jadi dia pejuang, kalau saya masih hidup hari ini,
besok itu masih hidup, saya tinggal minum segelas kopi gitu. Tapi kalau saya mati pun, ya udah itu karena lillahi ta'ala, karena berjuang pada Allah. Jadi nggak usah dipikirkan macam-macam susah-susah. Jadi hidup itu dibuat masih bisa ngopi aja udah syukur. Masih apa jangan ini, yang paling utama ya sob ya, untuk mengatasi riba jangan berbuat maksiat. Saya harapkan orang yang gabung di SKDA, di RSC itu tidak boleh bermaksiat. Hindarkan maksiat supaya apa? Supaya kita berkah bisa lepas riba dengan mudah. Demikian dari saya, kalau salah saya gudang kesalahan. Mohon maaf ya sob ya. Saya ini karena saya bukan ustadz dan saya bukan orang hebat, orang pintar. Saya hanya orang dablek. Pasti saya gudang kekurangan, gudang kesalahan. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.